Ini untuk khusus Bone, kelihatannya tidak ada lagi pembatasan-pembatasan. Buktinya pejabat-pejabat sekarang yang belum tentu bangsawan tinggi menurut keturunan, menggunakan yang lebar karena dia jabatannya tinggi. Setiap suku dan daerah pasti memiliki ciri khas tersendiri. Suku Bugis salah satunya. Suku yang sangat besar dan hampir menduduki seluruh wilayah di Indonesia yang memiliki adat dan tradisi berbusana. Menurut catatan Lontar, Songkok Tobone, Waju Ponco, Jas Tutu, Lipa Sabe merupakan busana adat tua dan melambangkan identitas suku Bugis Bone. Berkisaran tahun 1568 sampai 1584, seorang cendekiawan yang berasal dari Bone bernama Lamelong Kajowalalidong menggunakan sebuah songkok berwarna hitam polos berbentuk bulat yang terbuat dari serat pelepah daun lontar. Pada masa meninggalnya Raja Goa keberapa itu, Tony Bakta, atas inisiatif Kajowalalidong sebagai penasehat kerajaan Bone, jenazahnya dibawa ke Goa. Kemudian dalam mengantar jenazah Tony Bakta ini dikawal oleh dua pasukan Goa dan pasukan Bone. Pasukan Bone ini menggunakan tadi songkok guru yang pada saat itu mulai dikenal sebagai songkok Tobone. Sementara pasukan Goa menggunakan destar atau pasapu. Begitu. Nah, sejak itulah songkok urekca ini dikenal sebagai songkok Bone, songkok Tobone. Songkok merupakan identitas bagi kaum lelaki sebagai mahkota. Selain mencerminkan kegagahan seseorang, songkok juga kerap dijadikan sebagai simbol identitas adat dan kultur suatu daerah. Songkok yang menjadi identitas Bugis Bone ini memiliki 3 nama sebutan yang berbeda, yakni Songkok Rouca, Songkok Pamiring Ulaweng, dan Songkok Tobone. Hanya saja makna serta arti dari ketiga nama itu umumnya sama. Songkok urekca pada awalnya karena digunakan oleh guru, yang artinya urekca itu kependekan dari bahasa ureaca, orang pintar. Tapi setelah ini populer, maka songkok urekca dikenal karena dia dibuat dari serat-serat lontar, serat-serat daun lontar, sehingga serat-seratnya itu dikatakan urekca. Ya, kemudian yang lebih populer kemudian itu adalah songkok Tobone. Jadi sampai sekarang ini kelihatannya songkok Tobone ini walaupun berada di daerah mana, seperti di Malaysia, Filipina, bahkan di luar negeri itu banyak yang menggunakan songkok ini, tetap mengatakan songkok Tobone, begitu. Sebutan songkok rouca lebih menunjuk kepada proses pembuatan maupun bahan baku yang digunakan untuk membuat songkok tersebut, di mana bahan utama yang digunakan terbuat dari serat pelepah daun lontar. Pada bagian pangkal pelepah disebut rouca. Awalnya kan itu pakai songkok guru itu berarti orang pintar, sehingga karena perkembangannya maka dibalutlah emas. Karena sebelumnya itu tidaklah mas songkok rouca, pakai mahkota. Raja-raja sebelum itu di zamannya Lamelong
cendekiawan itu dikatakan orang pintar. Jadi Mas Songko-Reca sebenarnya awalnya itu orang pintar, orang cerdas. Tetapi karena perkembangan ekonomi, Arung banyak uangnya, maka dilapisilah emas asli. Maka dikatakan Songko-Reca, Songko Pamiring Ulaung. Perhiasan emas pada Songko itu nanti dikenal pada masa pemerintahan di Ampanyuki, sehingga dibuatlah satu aturan pada waktu itu bahwa ketebalan emas bagi seorang bangsawan tinggi, dalam hal ini Mangkau, raja yang tertinggi adalah 10 sampai di atas. Kalau bangsawan menengah atau dalam istilah Bugis arupa lili, maka 1/2 dari Songko itu. Sementara ada lagi bangsawan-bangsawan biasa yang di bawahnya itu hanya garis pinggir di bawahnya itu. Yang di bawahnya lagi itu tidak menggunakan emas tapi hanya perak. Hampir semua bagian Songko terbuat dari serat pelepah daun lontar yang merupakan bahan utama dari Songko ini. Menurut cerita rakyat setempat, bahwa pelepah daun lontar dapat menolak bala dari guna-guna ilmu hitam. Untuk membedakan Songko Rauca yang biasa dengan Songko yang asli, dilihat dari kehalusan bahan yang digunakan dan kerapatan anyaman. Waktu itu terbatas sekali pewarna. Orang menggunakan pewarna itu dari lumpur atau tanah liat. Ada juga yang menggunakan dari daun-daunan, sehingga warna Songko pada waktu itu hanya terdiri dari 3. Pertama hitam, kedua coklat, ketiga putih. Kalau putih berarti belum punya pewarna. Artinya bangsawan tinggi boleh putih, yang penting emasnya pol ke atas. Bangsa menengah juga boleh putih dan seterusnya ke bawah. Semua warna bisa dia gunakan. Jadi tidak ada pembatasan warna tentang pemakaian Songko itu. Pewarna yang digunakan adalah pewarna alami. Warna putih adalah warna asli dari serat daun lontar, sedangkan kulit pohon jambu mente yang direbus hingga mendidih menghasilkan warna coklat, yang merupakan warna kedua dari Songko ini. Untuk menghasilkan warna hitam, maka direndam dalam lumpur selama 1 sampai 2 hari. Sekarang ini untuk khusus bone, kelihatannya tidak ada lagi pembatasan-pembatasan. Buktinya, pejabat-pejabat sekarang yang belum tentu bangsawan tinggi menurut keturunan, menggunakan yang lebar. Karena dia jabatannya tinggi. Jadi, sekarang ini ada kecenderungan bahwa yang tinggi sekolahnya bisa menggunakan itu. Ya, walaupun kalau dulu memang ada aturan bahwa kalau bukan keturunan bangsawan tinggi, tidak bisa menggunakan gini-gini dan sebagainya. Tapi sekarang tidak. Siapa saja yang misalnya kebetulan dia sekda atau bahkan bupati, tapi belum tentu dia keturunan bangsawan tinggi, oke.